Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu dari mata kuliah metode penelitian kelas F. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai filosofis asumsi dan kerangka kerja interpretatif. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Nama anggota kami yang pertama ada Anggi Zevania dengan NPM akhiran 021, lalu ada Silva Norma dengan NPM 023, Cici Wulan dengan NPM 031, dan yang terakhir ada Dila Arika Putri dengan NPM 038. Hasilnya akan masuk ke dalam pembahasan materi. Materi yang pertama ada mengenai asumsi filsafat. Pemahaman tentang asumsi filosofis di balik penelitian kualitatif dimulai dengan menilai di mana ia cocok dalam keseluruhan proses penelitian, mencatat pentingnya sebagai elemen penelitian, dan mempertimbangkan cara secara aktif menuliskannya ke dalam sebuah studi. Lalu ada kerangka kerja untuk memahami asumsi. Pada tahap yang pertama, dengan para peneliti mempertimbangkan apa yang mereka bawa ke penyelidikan. Lalu pada fase yang kedua, peneliti ini membawa teori tertentu ke dalam penelitian. Di fase 2 ini, kita menemukan kerangka kerja filosofis dan teoritis yang dibahas dalam bab. Lalu ada fase 3 yang disebut pendekatan. Dalam buku ini yang akan disebutkan karena terkait dengan proses penelitian. Akhirnya peneliti terlibat dalam metode pengumpulan dan analisis data pada fase 4, lalu diikuti oleh fase 5 yaitu interpretasi dan evaluasi data. Lalu ada mengapa filsafat itu penting. Yang pertama, untuk membentuk cara kita merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian kita, studi dan bagaimana kita mencari informasi untuk menjawab pertanyaan. Jenis pertanyaan sebab akibat ini, variabel-variabel tertentu diprediksi akan menjelaskan suatu hasil berbeda dari eksplorasi fenomena tunggal seperti yang ditemukan dalam penelitian kualitatif. Lalu ada asumsi-asumsi yang berakar kuat dalam pelatihan akan diperkuat oleh komunitas ilmiah di tempat bekerja. Memang beberapa komunitas ini lebih eklektik dan meminjam dari banyak disiplin ilmu, misalnya pendidikan. Sementara yang lain lebih terfokus pada komponen penelitian seperti masalah penelitian tertentu untuk dipelajari. Bagaimana cara mempelajari masalah ini dan bagaimana menambah pengetahuan melalui penelitian. Lalu yang terakhir, tidak diragukan lagi para pengulas membuat asumsi filosofis tentang pelajari saat mereka mengevaluasinya. Mengetahui bagaimana para pengulas berdiri pada isu-isu epistemologi yang bermanfaat bagi penulis atau peneliti. Lalu ada 4 asumsi filsafat. Yang pertama ada ontologis, masalah berkaitan dengan hakikat realitas dan karakteristiknya. Ketika penelitian melakukan penelitian kualitatif, mereka merangkul gagasan tentang realistik zaman. Penelitian yang berbeda merangkul realitas yang berbeda, seperti halnya individu yang diteliti dan pembaca studi kualitatif. Lalu ada epistemologis. Asumsinya ini melakukan studi kualitatif berarti peneliti mencoba sedekat mungkin dengan partisipan yang ditelitinya. Lalu ada aksiologi. Semua peneliti ini membawa nilai-nilai ke dalam sebuah penelitian, tetapi peneliti kualitatif membuat nilai-nilai mereka ini diketahui dalam sebuah penelitian. Ini adalah aksiologi, asumsi yang menjadi ciri penelitian kualitatif. Lalu ada prosedur penelitian kualitatif atau metodologi, dikarakteristikkan sebagai induktif, muncul dan dibentuk oleh pengalaman peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya ada kerangka interpretasi. Kerangka interpretasi ini mungkin berupa teori ilmu sosial yang memberikan lensa teoritis mereka dalam penelitian, seperti penggunaan teori etnografi. Teori ilmu sosial mungkin berupa teori kepemimpinan, atribusi, pengaruh, dan kontrol sosial. Di sisi lain, teori tersebut mungkin berupa teori keadilan sosial atau teori advokasi atau partisipatif yang berusaha membawa pengaruh perubahan atau mengatasi masalah keadilan sosial di masyarakat. Kategori kerangka interpretasi yang terdiri dari positivisme,
interpretivisme, konstruktivisme, hermeneutika, feminisme, wacana rasial, teori kritis dan model Marxis, model studi budaya, teori queer, dan postkolonialisme. Lalu di samping membahas mengenai postpositivisme. Postpositivisme memiliki unsur yang bersifat reduksionistis, logis, empiris, berorientasi pada sebab akibat, dan deterministik berdasarkan teori a priori. Dalam praktiknya, penelitian postpositisme memandang penyelidikan sebagai serangkaian langkah yang terkait secara logis, percaya pada berbagai perspektif dari partisipan alih-alih satu realitas tunggal, dan menganut metode pengumpulan dan analisis data kualitatif yang ketat. Yang selanjutnya ada sosial konstruktivisme. Dalam konstruktivisme sosial, individu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka tinggal dan bekerja. Dalam hal praktik, pertanyaan jadi luas dan umum sehingga partisipan dapat membangun makna dari suatu situasi, makna yang biasanya terbentuk dalam diskusi atau interaksi dengan orang lain. Dengan demikian, penelitian konstruktivisme sering membahas proses interaksi antar individu, berfokus pada konteks spesifik tempat orang lain hidup dan bekerja untuk memahami lingkungan, histori, dan budaya partisipan. Selanjutnya ada transformative framework. Prinsip dasar dari kerangka kerja transformatif ini adalah bahwa pengetahuan tidaklah netral dan mencerminkan kekuatan dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dan dengan demikian, tujuan dari konstruksi pengetahuan adalah untuk membantu orang-orang memperbaiki masyarakat. Dalam praktiknya, kerangka kerja ini telah membentuk beberapa pendekatan terhadap pendidikan, isu-isu sosial tertentu, misalnya dominasi, penindasan, ketidakadilan, membantu mengatur pertanyaan penelitian. Perspektif postmodern. Menurut Thomas 1993 menyebut kaum postmodernis sebagai radikal yang hanya duduk-duduk santai, yang memfokuskan kritik mereka pada perubahan cara berpikir daripada menyerukan tindakan berdasarkan perubahan tersebut. Postmodernisme dapat dianggap sebagai sekumpulan teori dan perspektif yang memiliki kesamaan. Konsep dasarnya adalah bahwa klaim pengetahuan harus ditetapkan dalam kondisi dunia saat ini dan dalam berbagai perspektif kelas, ras, gender, dan afiliasi kelompok lainnya. Lalu pragmatisme. Ada banyak bentuk pragmatisme. Individu yang memegang kerangka interpretatif berdasarkan pragmatisme berfokus pada hasil penelitian, tindakan, situasi, dan konsekuensi dari penyelidikan, bukan pada kondisi sebelumnya seperti dalam postpositivisme. Menurut Sherry Holmes dan Murphy, memberikan arahan untuk ide-ide dasar. Yang pertama, pragmatisme tidak terikat pada satu sistem filsafat dan realitas. Yang kedua, kaum pragmatis tidak melihat dunia sebagai kesatuan yang mutlak. Dan yang ketiga, peneliti pragmatis melihat pada apa dan bagaimana penelitian berdasarkan konsekuensi yang diinginkan kemana mereka ingin pergi dengannya. Teori feminis. Feminisme mengacu pada berbagai orientasi teoretis dan pragmatis, berbagai konteks internasional, dan berbagai perkembangan dinamis. Pendekatan penelitian feminis berpusat pada dan menjadikan berbagai situasi perempuan yang bermasalah dan berbagai lembaga yang membingkai situasi tersebut. Topik penelitian dapat mencakup pemikiran pasca kolonial yang terkait dengan bentuk-bentuk feminisme tergantung pada konteks nasionalisme, globalisasi, dan berbagai konteks internasional, dan karya oleh atau tentang kelompok perempuan tertentu, seperti teori sudut pandang tentang lesbian, perempuan penyandang disabilitas, dan perempuan kulit berwarna.
Lalu ada teori kritis dan teori ras kritis atau CRT. Perspektif teori kritis berkenaan dengan pemberdayaan manusia untuk melampaui batasan yang diberikan kepada mereka oleh ras, kelas, dan gender. Tema-tema utama yang dapat dieksplorasi oleh seorang peneliti kritis meliputi studi ilmiah tentang lembaga-lembaga sosial dan transformasinya melalui penafsiran makna kehidupan sosial. Lalu teori ras kritis atau CRT memfokuskan perhatian teoritis pada ras dan bagaimana rasisme tertanam dalam kerangka masyarakat. Menurut Parker dan Lin pada 2002, CRT memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertamanya adalah untuk menyajikan cerita tentang diskriminasi dari sudut pandang orang kulit berwarna. Lalu pada teori queer dicirikan oleh berbagai metode dan strategi yang berkaitan dengan identitas individu. Sebagai kumpulan literatur yang terus berkembang, teori ini mengeksplorasi berbagai kompleksitas konstruksi identitas dan bagaimana identitas bereproduksi dan berfungsi dalam forum sosial. Mereka berfokus pada bagaimana identitas dibentuk secara budaya dan historis, dikaitkan dengan wacana dan tumpah tindih dengan gender dan seksualitas. Istilah itu sendiri, teori queer bukan teori gay, lesbian, atau homoseksual, memungkinkan untuk tetap mempertanyakan unsur-unsur ras, kelas, usia, dan hal lainnya. Dan itu adalah istilah yang telah berubah maknanya selama bertahun-tahun dan berbeda berbagai budaya dan bahasa. Lalu selanjutnya, teori disabilitas. Penelitian disabilitas membahas makna inklusi di sekolah dan mencakup administrator, guru, dan orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Mertens 2003 menceritakan bagaimana penelitian disabilitas telah bergerak melalui tahap-tahap pengembangan dari model medis disabilitas, penyakit, dan peran komunitas medis dalam mengancamnya, hingga respon lingkungan terhadap individu penyandang disabilitas. Kini para peneliti yang menggunakan lensa interpretatif disabilitas berfokus pada disabilitas sebagai dimensi perbedaan manusia dan bukan sebagai cacat. Lalu selanjutnya, praktik penggunaan media sosial kerangka interpretatif keadilan dalam penelitian kualitatif. Beberapa elemen umum dapat diidentifikasikan. Yang pertama, masalah dan pertanyaan penelitian yang dieksplorasi bertujuan untuk memungkinkan peneliti memahami isu atau topik tertentu. Yang kedua, prosedur penelitian seperti pengumpulan data, analisis data, penyajian materi kepada audiens, dan standar evaluasi serta etika menekankan sikap interpretatif. Yang ketiga, praktik etika. Para peneliti mengakui pentingnya subjektivitas lensa mereka sendiri, mengakui posisi kuat mereka ada dalam penelitian, dan mengakui bahwa partisipan atau konstruksi bersama akun antara peneliti dan partisipan adalah pemilik sebenarnya dari informasi yang dikumpulkan. Yang keempat, penelitian dapat disajikan dengan cara tradisional seperti artikel jurnal atau dalam pendekatan eksperimental seperti teater atau puisi. Menghubungkan filsafat dan kerangka interpretasi. Penggunaan informasi dari tabel ini dalam studi kualitatif adalah untuk membahas kerangka kerja interpretatif yang digunakan dalam sebuah proyek dengan menyatukan kerangka kerja yang digunakan dengan membahas prinsip-prinsip utamanya. Bagaimana kerangka kerja tersebut menginformasikan masalah pada sebuah studi, pertanyaan penelitian, pengumpulan dan analisis data, dan interpretasi. Bagian dari diskusi ini juga akan menyebutkan asumsi filosofis seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi yang terkait dengan kerangka kerja interpretatif. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.